Ya, baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah mainan yang menurut saya menarik, yaitu Otsil IoT. Ya, apa yang dimaksud dengan Otsil IoT? Yaitu Otsil ini saya simulasikan dengan Arduino Nano. Itu kita bisa kontrol dan monitor dari halaman web. Kemudian kita bisa melakukan kontrol dan monitor Otsil dari HP, dan kita juga bisa mengontrol dan memonitor Otsil dari serial monitor. Ya, ini yang ketiga ini ketika internetnya mati, kita masih tetap bisa mengontrol dan memonitor Otsil ya. Dan tidak hanya satu Otsil, kita bisa menggunakan 30 Otsil ya. Kenapa bisa 30? Karena Otsil terhubung dengan Modbus RTU ya, dan kita bisa menghubungkan perangkat-perangkat itu semua secara Modbus, dan kita bisa mengontrol dari aplikasi IoT. Di sini saya menggunakan Arduino IoT Cloud. Bagi rekan-rekan yang belum mengenal Arduino IoT Cloud, silahkan bisa ikut untuk bermain di sini ya. Jadi saya sudah membuat langkah-langkah pembuatannya di blog yang saya tulis, yaitu di bermain Arduino IoT Cloud ya. Teman-teman bisa mendapatkan semua kode program yang sudah saya buat. Oke, sebelum nanti sampai ke langkah pembuatan, saya tunjukkan dulu demonya. Jadi di sini saya menampilkan halaman web dari Arduino IoT Cloud ya, seperti ini. Kemudian saya juga menampilkan tampilan di HP ya. Jadi saya bisa mengontrol di sini Otsil, saya simulasikan dengan Arduino Nano ya, Otsil Nano ya. Kita bisa lihat di sini, dan di sini ada deep switch 8 jalur yang saya gunakan sebagai input, alat input untuk Otsil Nano ini. Kemudian ada 8 buah relay yang saya gunakan sebagai alat output untuk Arduino Nano ya, dan ada 2 potensio sebagai alat input analog untuk Otsil Nano ini. Lalu bagaimana cara kita untuk membaca alat input dan mengontrol alat output ini dari aplikasi Arduino IoT Cloud di HP maupun di web? Di sini kita menggunakan 2 buah widget, bisa menggunakan widget messenger atau mau menggunakan widget tombol ya. Dua-duanya bisa kita gunakan untuk mengontrol dan juga untuk memonitor. Ini saya tunjukkan contoh untuk mematikan relay yang ada di sini, modul relay 8 channel ini. Di sini karena saya menggunakan modul relay active low ya, modul relay 8 channel active low, maka ketika saya memberi angka 0 itu malah hidup ya. Tapi kalau saya memberi angka 1 itu malah mati ya. Untuk itu ini saya beri angka 1 ya, kemudian saya tekan tombolnya. Nah, di situ muncul kodenya ya. Di sini mati relaynya. Kemudian kalau saya mau menghidupkan lagi, saya beri angka 0 ya, hidup lagi. Begitu juga saya bisa menggunakan halaman web ini ya. Saya bisa menulis di sini 1, mati, saya beri 0, maka hidup lagi ya. Begitu pula ketika saya ingin mematikan yang ada di relay ke-8 ini ya, saya juga bisa mengetikkan dari widget messenger. Saya ketik 1,5,143,1 ya. Kalau 1 malah mati, saya enter, maka ini akan mati. Kalau saya mau menghidupkan lagi 0,5,143,0, maka di sini akan hidup lagi ya, seperti itu ya. Saya juga bisa mengetikkan dari widget messenger yang ada di HP. Saya mau mematikan relay kelima gitu ya. Relay kelima berarti ini saya tekan 1,5,140,1 ya. 1 ini malah mati. Nah, relay kelima mati. Kemudian kalau mau menghidupkan lagi 1,5,140,0, 0 ini malah hidup ya. Nanti hidup lagi ya, seperti itu teman-teman. Apa maksudnya kode ini? Nih saya mengambil dari buku panduan dasar yang dibuat oleh Pak Agung Bahtiar. Jadi ada 4 kode yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah nomor ID slave ya, karena saya sudah set Otsil ini memiliki ID slave 1, maka saya selalu menuliskan 1 di awal. Kemudian kode fungsi baca tulis, ini saya bisa lihat di sini ya. Kode fungsi baca tulisnya ada di tabel ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. 1 itu untuk baca coil, 2 itu untuk baca input discrete, 3 itu untuk baca holding register, 4 itu untuk baca input register, 5 ya, tadi saya pakai 5, 1,5 ya, untuk menulis data 1 coil. Kalau untuk menulis 1 holding register kita pakai angka 6. Untuk lebih dari 1 coil dan lebih dari 1 holding register kita gunakan kode 15 dan 16. Namun kode 15 dan 16 ini belum saya masukkan dalam program ya, jadi hanya 1 sampai 6 yang bisa kita gunakan. Dan karena di
di sini saya terbatas dengan widget yang bisa digunakan. Maka untuk nomor ID slave dan kode fungsi, khususnya untuk yang tombol ya, jadi tombol itu menggunakan data 1, data 2, dan data 3. Data 1 ini berisi penggabungan ID slave dan kode fungsi ya, jadi saya gabungkan dalam satu data, dalam satu widget data ini ya. Sedangkan data 2 ini adalah alamat, data 3 ini adalah nilai ya. Jadi untuk data 3 ini bisa berupa jumlah data, bisa berupa nilai data. Kalau kode fungsinya baca maka dia jumlah data, kalau kode fungsinya tulis dia berganti menjadi nilai data ya. Lebih jelas ini saya tunjukkan demonya dulu. Jadi ini kalau saya mau membaca nilai status dari deep suite ini ya, jadi deep suite ini saya buat 01010101 ya, maka saya bisa membaca ini dari kode fungsi yang saya tulis nanti adalah membaca input discrete. Jadi kita bisa ketik seperti ini 1,2,0,8 ya. Jadi 1 ini adalah slave-nya, ID slave. 2 ini adalah kode fungsi untuk membaca input discrete yang saya gunakan untuk suite ini S1 sampai S8. Kemudian 0 ini adalah alamat awalnya dan 8 ini adalah banyaknya data. Kalau saya enter maka kita menemukan 101010 gitu ya, seperti itu. Oh kebalik ya, 010101. Jadi ini 0 dulu baru 1010101. Kalau ini saya rubah ya, jadi 4 pertama 0, 4 kedua adalah 1 ya. Maka hasilnya nanti harusnya 000111. Nah seperti ini ya, 00001111 ya. Itu untuk membaca input deep suite gitu ya. Kita juga bisa membaca status relay ini. Ini semua relaynya sedang nyala. Coba saya matikan saja relay ke-2, relay ke-4, relay ke-8 gitu ya. Maka saya matikan. Ini saya ketik 1,5,137, ini relay kedua ya. Kemudian saya beri angka 1 supaya mati. Kemudian 1,5,1 relay keempat adalah 139 ya, 1. Kemudian relay ke-8 itu adalah 143 ya, 1,5,143,1 ya. Jadi ini nanti statusnya atau nilai dari relay ini harusnya ini adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Kode fungsinya adalah 1,1,0,8 ya. Jadi 1 ini untuk membaca coil ya. Kemudian kalau 0 ini untuk alamat awalnya, 8 ini adalah banyaknya data. Kalau saya tekan enter maka harusnya 01 gitu ya. Nah ini 01010001 ya, seperti itu. Untuk membaca potensio kita bisa ketik 1,4. 4 ini adalah input register ya. Alamat awalnya adalah 0, saya kasih angka 2. 2 ini adalah banyaknya data, potensio di sini ya. Ada 2 data. Saya enter maka kita bisa mendapatkan data potensio di sini. Ya, ini 154 dan 466. Kalau saya putar ini saya kecilkan, saya minimal ya. Saya minimalkan semua. Saya ulangi perintah yang sama 1402. Ya ini 1013. Oke, ini saya sekarang balik ya, ini saya maksimalkan ya. Jadi kalau positif negatifnya urutannya kebalik maka ini tidak sama ya. Kalau diputar ke kanan yang satu membesar, yang satu mengecil. Ini saya ulangi dengan kode yang sama. Nah ini hasilnya 11574 ya, jadi berlawanan. Kemudian kalau saya mau mengontrol dan memonitor dari serial monitor ya, jadi kalau anggap saja bahwa internetnya mati, saya ingin bisa tetap mengontrol dan memonitor, kita buka serial monitor di sini ya, di Arduino ya. Kemudian kita bisa mengetikkan hal yang sama. Saya mau mematikan relay pertama, maka saya ketik di sini 1,5,136, saya beri angka 1 supaya mati. Maka di sini akan mati. Saya beri 138, ini relay ketiga mati ya. Saya mau menyalakan relay ke-8 ya, ini saya 1,5,143,0 ya. Kalau 0 itu malah hidup, maka ini jadinya hidup ya. Kemudian kalau saya mau membaca status input deep suite ini, saya bisa mengetikkan 1,2,0,8 ya.
maka di sini akan muncul jawabannya 0000111 ya. Ini kalau saya ganti dulu, yang pertama saya buat 1 gitu ya, yang terakhir saya buat low gitu ya. Jadi harusnya 100011110 gitu ya. Nah, ini saya ulangi perintah yang sama. Ya, maka hasilnya 100011110 ya, seperti itu teman-teman. Ya, potensinya juga bisa kita dapatkan dari sini. Kalau potensi itu 4,0,2 ya. Ya, ini 1011755 ya. Di sini juga harusnya sama, ini ya, ini hasilnya sama ya. Jadi di sini tampil, di sini juga tampil. Di sini kita bisa mengubah holding register nilai integernya ya, nilai i-nya. Saya bisa ketik di sini 1,6,0,123 gitu ya. Nah, ini adalah kode untuk mengubah data holding register di alamat 0 dengan nilai 123 ya. Nah, ini kalau saya membacanya pakai kode 3 ya, kemudian saya beri angka 0, ini alamat awalnya, dan 1 ini adalah banyaknya data, maka akan ketemu sama dengan 123 ya. Nah, ini ya 123 sesuai dengan yang ditulis di holding register. Ya, kalau mau lagi menulis 1,6,1, ini alamat awalnya 1, saya beri angka 456 gitu ya. Nah, di sini saya bisa membuat pembacaannya dua data, 3 ini adalah baca data, alamat awal 0, jumlah datanya 2 ya. Saya enter, maka menghasilkan 1234556 ya, seperti itu. Di sini juga 1234556. Oke, demikian teman-teman untuk satu slave. Nah, bagaimana kalau dua slave ya? Saya tunjukkan menggunakan simulasi Proteus saja. Jadi kalau menggunakan hardware seperti ini rangkaiannya terlalu banyak, maka supaya memudahkan saya menggunakan Proteus. Nah, ini pakai Proteus saja. Jadi saya akan simulasikan dengan menggunakan Proteus. Di sini ada dua Ocil Nano. Saya simulasikan dengan Arduino Nano, dan di sini ada Node MCU. Saya simulasikan juga sebenarnya dengan ATmega 328 ya, semua pakai ATmega 328. Khusus untuk Node MCU ini kita menggunakan WiFi ya. Jadi karena Arduino IoT Cloud harus menggunakan WiFi, sementara untuk Proteus tidak bisa menggunakan WiFi, maka ini saya akali dengan menggunakan port serial COM-PIM ya. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini Node MCU ya. Jadi di sini ada sebuah Node MCU yang saya gunakan untuk membuat agar Arduino di sini bisa terhubung dengan WiFi. Jadi MCU ini bekerja untuk menghubungkan ATmega 328 di sini ke WiFi melalui COM-PIM. Jadi COM-PIM ini adalah komponen di Proteus yang bisa terhubung secara real ya dengan hardware ya. Jadi menggunakan COM-PIM, dan ya kita bisa lakukan simulasi. Ini kalau saya jalankan, ya COM-PIM ini COM-nya harus sama. Jadi di sini saya menggunakan COM 8 untuk COM-nya ya. Kita bisa lihat di device manager ya, kita bisa lihat di device manager untuk COM yang digunakan oleh Node MCU. Nah, ini COM 8. Di COM-PIM ini saya harus menggunakan COM 8 juga. Nah, ini juga COM 8 ya, seperti itu. Harus sama karena ini terhubung sebagai penyambung ke Arduino IoT Cloud ya. Ini saya jalankan. Nah, di sini kalau saya menggunakan halaman web ini ya, ini saya close dulu, ini saya kecilkan ya. Ini saya pakai ini ya, pakai widget messenger. Ini saya ingin mengontrol slave kedua ya, menyalakan delay pertama, maka saya bisa mengetik 2,5 ya. Ini saya kecilkan sebentar. 2,5 di sini adalah LED pertama, berarti 136, koma supaya nyala 1 ya, karena rangkaiannya adalah active high bukan active low seperti relay, maka saya harus menyalakan menggunakan angka 1. Kalau saya tekan tombol di sini maka ini harusnya nyala ya. Begitu juga kalau saya mau menyalakan relay yang ke-8 143,1 gitu ya, 2,5,143,1, maka ini harusnya nyala. Nah, ini nyala ya. Kemudian kalau saya mau menyalakan relay yang pertama di slave 1, kodenya 1,5,136,1 ya, seperti ini. Nah, ini harusnya nyala. Saya juga bisa pakai ini ya. Kenapa ini 15? Karena ini penggabungan dari slave ditambah dengan kode fungsi, jadi 15 jadi 15 ya. Nah, saya mau menyalakan relay kedua, berarti ini 137 dan di sini 1 ya.
Ini saya tekan tombol push buttonnya, maka di sini harusnya nyala ya. Ini 138, maka ini harusnya nyala gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Saya ingin membaca tombol di sini ya, tombol di sini kalau ditekan 111, kalau dilepas dia 0. Karena ini active low ya, inputnya active low. Jadi yang ditekan ini 1 semua, S1 sampai S4 itu 1, S5 sampai S8 itu 0. Ya, jadi 111 4 kali dan 0 4 kali. Nah, ini membacanya 112 ya, 1,2 ya. Alamat awalnya 0, datanya sebanyak 8. Kemudian kalau saya tekan push buttonnya, maka nanti akan muncul juga di tampilan virtual terminal ini ya. Nah, ini hasilnya 1110000 ya. Di sini juga sama 1110000 ya, seperti itu. Nah, kalau saya mau mengganti semuanya menjadi 1 ya, kecuali di awal dan di akhir ya, jadi harusnya 0 1111111 terakhir 0 gitu ya. Kalau saya ulangi lagi perintahnya 1,2,0,8 ya, saya tekan enter, maka hasilnya seperti ini ya, 011, dan di sini sama ya. Nah, ini sama ya. Untuk slave yang kedua, switchnya ini saya buat low ya, semuanya 0 kecuali yang tengah gitu ya. Yang tengah saya buat 1, jadi harusnya 3 di awal 0, 2 di tengah 1, 3 di akhir juga 0 ya. Maka di sini saya mengetikkan, saya pakai ini saja 2208 ya, seperti itu. Saya tekan tombol push buttonnya, maka harusnya hasilnya ini ya, 2208. Di sini hasilnya 00011000 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya bisa mensimulasikan dua buah slave yang terhubung dengan Arduino IoT Cloud melalui Node MCU ya. Node MCU-nya di sini disimulasikan dengan ATmega 328 yang terhubung dengan Node MCU yang real ya, hardware yang real yang khusus untuk menghubungkan serial ke WiFi ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat kita bisa terhubung. Oh ya, untuk potensio bagaimana? Ini potensinya saya buat semuanya 1023 ya. Ini 1023, maka kalau saya ketik 1,4,0,2, oh ini 2 ya, slave 2, maka saya tekan enter, harusnya 1023 semua ya hasilnya. Nah, ini 1023 ya hasilnya. Ya, begitu pula kalau saya buat 512, ini 512 itu 50%. Nah, di sini juga 50%. Oke. Nah, ini saya ulangi 2,4,0,2 ya. Maka hasilnya 512 ya. Ini ya, 512 ya. Begitu juga untuk yang slave pertama ya, kita bisa lihat di sini. Saya buat di sini 0 dan di sini saya buat 1023. Potensio kedua 100% dan 0%. Saya ketik 1,4,0,2, maka saya enter. Hasilnya adalah ini ya, 0 dan 1023 ya. 1023. Oke, begitu ya teman-teman demonya. Kita bisa kontrol di Arduino IoT Cloud untuk lebih dari satu slave ya. Ini demo untuk lebih dari satu slave. Semua kode program bisa teman-teman peroleh di bermain Arduino IoT Cloud yang di sini ya. Jadi di sini Ocil IoT itu adalah Ocil plus IoT ya. Kita menggunakan teknologi IoT untuk membuat Ocil lebih meriah gitu ya. Dan di sini yang kita gunakan adalah Ocil dan Arduino IoT Cloud dan Node MCU ya. Mengapa Arduino IoT Cloud? Kelebihannya adalah aksesibilitasnya banyak gitu ya. Kita bisa pakai HP, bisa pakai komputer, dan mungkin tablet dan lain-lain. Kita bisa mengontrol dan memonitor secara jarak jauh karena kita menggunakan internet, dan kita bisa menggunakannya untuk mengintegrasikan banyak perangkat. Ya, ini gambarannya seperti ini ya, konsepnya saya gambarkan seperti ini. Jadi di sini Ocil PLC ini menangani arus kuat ya. Semua perangkat yang di industri itu kebanyakan adalah arus kuat, melibatkan motor
alat-alat yang listriknya besar-besar gitu ya, itu bagiannya Ocil PLC. Sedangkan untuk yang bagiannya IoT Cloud, kemudian penampil, display, sensor dan sebagainya, itu bagiannya Node MCU. Antara Node MCU dengan PLC ini kita hubungkan secara Modbus RTU ya, maka ini menjadi aplikasi yang sangat menarik ya, karena kita bisa lebih fleksibel ya. Jadi itu kita bisa mengintegrasikan banyak perangkat. Dan kenapa menggunakan Arduino IoT Cloud? Karena saya pikir ini mudah digunakan ya, sebagai alternatif teman-teman yang pernah menggunakan Blink ya, jadi ini bisa untuk variasi. Kemudian di Arduino IoT Cloud ini kita bisa memiliki banyak fasilitas ya. Saya belum memasukkan Alexa ya, jadi kita bisa mengontrol dengan suara. Kalau menggunakan Alexa, kita bisa menggunakan webhook, jadi kita bisa tanpa kode menghubungkan Arduino IoT Cloud ini ke aplikasi yang ada di internet ya, seperti Google Sheet ya, saya sudah pernah membuatnya. Kemudian Arduino IoT Cloud ini gratis ya, kita bisa mendapatkan 2 buah ting secara cuma-cuma. Satu ting itu adalah satu device ya, jadi kalau satu Node MCU kita gunakan itu adalah satu ting, dan setiap ting itu kita mendapat variabel 5 buah ya, dan makanya kita terbatas dengan 5 widget, karena setiap widget itu mewakili satu variabel ya. Jadi untuk tampilan seperti ini ya, seharusnya ini kalau yang baik adalah datanya ada 4 ya, data 1 untuk ID slave, data 2 untuk kode fungsi, data 3 untuk alamat, data 4 untuk nilainya ya, untuk jumlah data atau nilai. Tapi karena keterbatasan widget, maka data 1 ini saya gunakan untuk mengisi alamat ID slave dengan kode fungsi ya, saya gabungkan menjadi satu di data 1 ini. Oke, kemudian itu ya, nanti kita bisa bermain lebih banyak di Arduino IoT Cloud. Kemudian mengapa Node MCU? Karena ekonomis, menurut saya lebih murah daripada Arduino Uno maupun Nano ya, jadi cukup murah sekali dan fasilitasnya cukup banyak. Kita punya WiFi, punya I2C, punya serial, dan library-nya tersedia lengkap gitu ya. Dan di sini mengapa Ocil? Karena Ocil cukup handal ya, seperti PLC itu ya, tetapi dia lebih fleksibel, dan kita bisa menghubungkan 32 Ocil ya, termasuk masternya. Jadi bayangkan kalau teman-teman memiliki Ocil Nano saja, satu Ocil Nano itu bisa mengontrol 8 buah relay. Maka kalau kita gunakan 30 Ocil, kita bisa mengontrol 240 buah relay ya, dan itu semua terkontrol dalam satu aplikasi Arduino IoT Cloud ya. Cukup menarik ya, 240 buah relay kita bisa kontrol dengan mudah ya, dengan Arduino IoT Cloud, Ocil, dan Node MCU. Oke, langkah pembuatannya cukup mudah, jadi teman-teman tinggal mendownload saja ini ya. Jadi di sini di baris terakhir itu semua kode program ada di sini ya, teman-teman tinggal download saja ini ya, klik pada program library and simulasi, silahkan di download, silahkan diekstrak. Nah, ini isinya adalah ini ya, jadi ada simulasi Proteus ya, ini sudah komplit dengan program untuk ATmega 328 nya, ketiga-tiganya sudah ada. Ini file hacknya, jadi secara otomatis akan muncul ya, jadi tidak perlu teman-teman menyiapkan yang lain, cukup klik 2 kali maka nanti akan terbuka seperti ini, sudah bisa jalan gitu ya. Dan untuk mempelajari programnya ini ya, teman-teman bisa buka ini ada 2 program, yang satu Nano Node MCU ini maksudnya untuk program Arduino yang ini, yang ATmega 328 ini adalah Nano Node MCU. Sedangkan Node MCU nya ini diprogram dengan MCU IoT ya, ini untuk program Node MCU ya, ini program Node MCU nya pakai ini. Sedangkan yang ini program untuk ATmega 328 yang ada di Proteus di sini ya. Oke, itu simulasi Proteus. Berikutnya untuk program Ocil-nya seperti ini ya, jadi di sini programnya sama ya, programnya ini ya. Kalau teman-teman perhatikan S1 sampai S8 ini saya hubungkan dengan B1 sampai B8. Kemudian untuk relaynya ya, jadi kenapa relaynya bisa hidup dengan alamat 136? Karena B9 ini alamatnya 136, B10 ini alamatnya 137, dan seterusnya ya. Alamat-alamat ini teman-teman bisa lihat di panduan dasar yang dibuat oleh Pak Agung ya, Pak Agung Bahtiar. Ini kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, jadi B1 itu dimulai di angka 128 alamatnya. Jadi kalau B9 untuk menghidupkan relay pertama itu adalah 136 ya. Oke, itu jadi teman-teman bisa lihat program untuk Ocil-nya ya. Jadi di sini saya menggunakan koilnya adalah B1 sampai B16 ini koil, R1 sampai R8 juga koil, kemudian S1 sampai S8 ini input discrete, kemudian untuk analognya ini adalah input register, dan untuk I1, I2, I3, I4 ini adalah holding register ya. Oke, berikutnya untuk program Node MCU-nya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ini program Node MCU-nya ini ya. Teman-teman tinggal upload saja ke Node MCU
dulu ya, kemudian ikuti langkah-langkah di sini ya. Ya, ini pembuatan variabel, ikuti saja langkah-langkah di sini, maka harusnya bisa ya teman-teman, bisa. Ya, ini saya tunjukkan juga hasil penerapannya, contoh kode yang dimasukkan kemudian hasilnya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya membingungkan ya, silahkan memberi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya.